Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Dianggreni dengan NIM 2024 011 081 0243. Di sini saya akan membacakan madik saya yang berjudul Belajar Lebih Bermakna dengan Teori Kognitif dan Konstruktivisme. Baik, saya akan membacakan pengertian kognitif. Pelajaran kognitif menekankan proses mental dalam memahami, mengingat, dan berpikir. Kedua yaitu adapun tokoh-tokoh penting dalam kognitif yaitu Jean Piaget, teori perkembangan kognitif, tahan sensori, motor, operasional, formal, dan konkret. Ketiga itu adapun ciri-ciri kognitif. Pertama itu fokus pada proses berpikir, bukan hanya hasil. Kedua itu informasi diproses, disimpan, digunakan kembali. Ketiga, pemahaman lebih penting daripada hafalan. Adapun kelebihan dan kekurangan kognitif, saya akan membacakan kekurangannya dulu. Satu, membutuhkan kemampuan dasar berpikir tertentu. Kedua, sulit diterapkan pada siswa dengan tingkat perkembangan kognitif rendah. Ketiga itu melibatkan waktu atau membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai pemahaman. Saya akan membacakan kelebihannya. Pertama itu membantu siswa berpikir kritis bukan logis. Kedua itu pengetahuan lebih tahan lama karena dipahami bukan dihafal. Ketiga itu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Adapun contoh penerapan pada kognitif. Pertama itu matematika. Siswa tidak hanya menghafal rumus luas segitiga, tetapi dengan memahami bagaimana rumus itu berasal. Kedua itu ada IPA. Siswa menganalisis proses fotosintesis dengan menghubungkan konsep cahaya, air, dan karbon dioksida. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pengertian tentang konstruktivisme. Konstruktivisme adalah menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan atau pemahaman melalui pengalaman mereka sendiri. Pembelajaran dipandang sebagai proses aktif dan personal dalam membangun pengetahuan, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Kedua, baik, selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri belajar konstruktivisme. Pertama itu siswa aktif, guru sebagai fasilitator. Kedua, belajar melalui pengalaman nyata. Ketiga, diskusi, kerja kelompok, dan kolaborasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penerapannya. Penerapan teori konstruktivisme di kelas melibatkan mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar dan memberikan pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran relatif. Guru juga menantang siswa untuk berpikir tingkat tinggi dengan menganalisa, merangkum, dan mempertahankan gagasan mereka. Adapun contoh pembelajaran konstruktivisme, yaitu siswa belajar konsep matematika dengan memahami langkah, bukan sekedar menghafal rumus. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya dulu, yaitu satu, membentuk siswa kritis, kreatif, dan mandiri. Kedua, pengetahuan lebih melekat karena diperoleh dari pengalaman langsung. Ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Adapun kekurangannya itu membutuhkan waktu lebih lama. Kedua itu guru harus lebih kreatif dalam menyiapkan pembelajaran. Ketiga, tidak semua siswa terbiasa dengan metode aktif. Adapun nama-nama tokohnya yaitu Piaget dan Vygotsky. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan saya terlalu cepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
do 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 do.